Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa Bapak Ibu walaupun dalam sesi virtual. Oke, baik, kita akan melanjutkan perkuliahan pada hari ini dengan topik pengembangan dan terminasi SDM. Jika kita melihat fungsi manajemen SDM itu sendiri, kita akan melihat beberapa tahapan, antara lain perencanaannya, mulai dari kita biasanya akan menghitung formasi kebutuhan tenaga, kemudian siklus yang kedua tentang pengadaannya, ini kita lakukan dengan kegiatan seleksi dan rekrutmen, kemudian tahap yang ketiga dengan pemeliharaan dan pengembangan. Di sini kita akan belajar pada sesi kali ini, maupun yang keempat, tahap yang keempat adalah pemanfaatan. Ini biasanya kita sebut sebagai siklus manajemen SDM, di mana tahap yang terakhir tentang pemanfaatan, disinilah kita menggunakan atau mendayagunakan tenaga kesehatan yang bermutu maupun berkualitas. Jika dilihat di sistem SDM kesehatan itu sendiri dalam sistem kesehatan nasional secara makro, ini kebijakannya diatur secara makro, tujuannya adalah tersedianya tenaga kesehatan yang bermutu secara cukup, terdistribusi secara adil, serta bermanfaat tentunya secara efektif dan efisien. Di mana di situ disebutkan di SKN untuk subsistem ini sendiri terdiri dari 3 unsur, mulai dari perencanaan, kemudian pendidikan dan pelatihan, maupun pendayagunaan tenaga kesehatan itu sendiri. Selanjutnya, konsep umum dari subsistem SDM kesehatan tadi terdiri dari perencanaan, pendidikan pelatihan, maupun pendayagunaan. Itu semua perlu diatur mulai dari jenis tenaganya, kemudian berapa jumlahnya, maupun kualifikasi atau level pendidikannya. Nah, ini dari jenis jumlah maupun kualifikasi tenaga ini didayagunakan antara lain untuk pelayanan kesehatan masyarakat maupun upaya kesehatan perorangan. Ini yang diatur dalam SKN. Tujuannya antara lain untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Kemudian kembali ke belakang untuk konsep pengembangan SDM itu sendiri, kenapa penting? Tentunya dalam organisasi, peran penting SDM itu pasti sudah kita rasakan menjadi sumber daya yang paling utama dalam menggerakkan sumber daya lainnya pastinya. Kemudian tentunya fasilitas yang canggih dan lengkap belum tentu merupakan jaminan akan keberhasilan organisasi tadi. Jika, ya dengan catatan, jika tenaga SDM-nya itu tidak berkualitas, nonsen gitu kan. Kalau fasilitas yang canggih dan lengkap, tapi tenaga SDM tidak bisa mengoperasionalkannya kan, akhirnya fasilitas tadi tidak bisa kita gunakan. Kemudian tentunya di bidang kesehatan ini sendiri banyak kegiatan yang dilakukan, sehingga perlu tenaga yang profesional, yang berkualitas baik. Di situ kalau dicontohkan di pelayanan kesehatan rumah sakit terdiri dari banyak profesi-profesi yang harus kompeten, berqualified, bahkan dilakukan uji kualifikasi gitu kan, uji kompetensi untuk mengukur bagaimana kualitas SDM tadi, yang dilaksanakan pengukurannya secara berkualitas. Biasanya ada yang 5 tahunan gitu ya, ada yang 3 tahunan. Maupun dengan kemajuan zaman sekarang ini, konsekuensinya tenaga yang dimiliki juga harus disesuaikan pastinya. Jadi tidak statis saja gitu kan. Biasanya tenaga tersebut akan selalu kita lakukan pendidikan dan pelatihan. Kemudian kalau kita melihat definisi dari pengembangan SDM itu sendiri dari beberapa sumber, bisa kita identifikasi bahwa pengembangan SDM itu merupakan suatu proses perencanaan, pendidikan, pelatihan, dan pengelolaan tenaga untuk mencapai suatu hasil yang optimal. Jadi mulai dari planningnya, kemudian education and training, maupun pengelolaan sumber daya manusia itu sendiri.
Kemudian dasar perlunya pengembangan SDM di sini kalau kita melihat bahwa manusia sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial tentunya mempunyai banyak kebutuhan, baik kebutuhan material, kebendaan maupun kebutuhan non material. Jadi dalam organisasi terdiri dari anggota-anggota individu tadi yang tentunya menjadi tugas dari organisasi untuk memenuhi mungkin sebagian atau semua ya mungkin sebagian dari kebutuhan antara lain untuk dari organisasi tadi sehingga harga diri maupun status sosial anggota organisasinya tadi bisa kita tingkatkan. Selanjutnya, kalau kita melihat secara konseptual, jadi ada beberapa kebutuhan manusia yang sering dijadikan dasar dari pengembangan SDM. Jadi kebutuhan-kebutuhan inilah yang merupakan aspek-aspek yang harus dikembangkan oleh organisasi, seperti kebutuhan primer. Nah, kebutuhan primer ini sering kita sebut sebagai kebutuhan dasar bagi manusia atau basic need, yang biasanya bersifat fisik atau kebendaan ya, terdiri dari 3 kebutuhan pokok antara lain sandang, pangan, papan. Nah, ini yang sering kita lihat untuk kebutuhan dasar manusia yang menjadi dasar paling awal seseorang itu bekerja di organisasi. Jadi mungkin alasan orang bekerja itu adalah karena untuk makan gitu kan. Jadi mereka bekerja untuk mendapatkan penghasilan sehingga bisa untuk beli makan maupun kemudian untuk beli pakaian maupun yang lebih tinggi lagi untuk membuat rumah gitu ya. Ini kebutuhan primer. Selanjutnya ada kebutuhan sekunder yang terdiri dari kebutuhan sosial maupun kebutuhan pengakuan dan pengembangan diri ya. Kalau kebutuhan sosial sudah tahulah kita ya bahwa bagaimana manusia itu perlu berinteraksi dengan teman-temannya gitu kan. Agak aneh kalau kita melihat orang yang hidup sendiri gitu ya. Jadi biasanya manusia yang normal itu ingin berkelompok untuk itu tadi memenuhi kebutuhan sebagai makhluk sosial tadi. Kemudian yang kedua dari kebutuhan sekunder ini adalah kebutuhan pengakuan dan pengembangan diri. Nah ini, seseorang yang berada dalam lingkungan sosialnya, berada dalam suatu organisasi, biasanya membutuhkan pengakuan dari orang lain bahwa mereka ada gitu ya, bahwa mereka itu mempunyai kemampuan. Nah, ini biasanya yang kita sering lihat pada seseorang yang menonjolkan kemampuannya itu karena mereka ingin mendapatkan pengakuan dari orang-orang sekitarnya bahwa mereka itu tahu, bahwa mereka itu ada, bahwa mereka itu berkompeten gitu kan. Ini maupun sampai ke seseorang itu perlu penghargaan dari orang lain itu bahwa mereka itu qualified, bahwa mereka lebih mungkin dari orang lain ya, maupun dalam bentuk penghargaan lainnya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan harga diri orang tersebut. Selanjutnya kalau kita melihat lagi secara konseptual, secara teoritis untuk faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan SDM ini dalam konteks organisasi ada 2 faktor. Kalau kita melihat secara internal, jadi di kehidupan organisasi itu yang dapat dikendalikan oleh pimpinan maupun anggota dari organisasi antara lain misalnya faktor-faktor visi, bagaimana visi organisasi tadi sehingga harus didukung oleh SDM yang berkualitas, visi, misi maupun tujuan, sasaran, strategi ya, maupun sampai ke jenis-jenis dan sifat kegiatan di organisasi tadi. Semakin banyak, semakin kompleks jenis kegiatan di organisasi tadi pasti akan semakin banyak membutuhkan jenis dan kualifikasi tenaga kesehatan tentunya yang berkualitas. Kemudian jenis dan teknologi yang digunakan. Kalau manual mungkin kalau kita melihat ya bahwa kebutuhan tenaganya ya mungkin tidak perlu yang mengoperasionalkan alat gitu kan. Tapi kemudian ketika jenis teknologi yang digunakan sudah semakin canggih, perlu mengaplikasikan sistem dan lain seperti saat ini ya banyak aplikasi yang dioperasionalkan di perkantoran itu sehingga perlu SDM yang bukan hanya lulusan secara akademisi saja, tapi mereka mempunyai kemampuan lebih gitu kan, terutama misalnya dalam mengoperasionalkan aplikasi atau sistem.
Walaupun kemudian konsepnya selanjutnya organisasi kalau biasanya baru menerima tenaga yang fresh graduate, biasanya mereka mengadakan pelatihan lagi. Kemudian selanjutnya ada lagi faktor eksternal. Nah, ini di luar lingkungan organisasi. Biasanya faktor ini tidak bisa diintervensi oleh organisasi, tapi akan mempengaruhi bagaimana pengembangan SDM itu sendiri, di organisasi itu sendiri gitu ya. Antara lain ada faktor kebijakan pemerintah, kemudian sosial budaya masyarakat, maupun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini bisa kita lihat kebijakan-kebijakan pemerintah ini adanya kebijakan tentang misalnya menggunakan teknologi karena mengantisipasi penyebaran COVID ini sehingga banyak digunakan aplikasi-aplikasi ya. Nah, jadi ini berpengaruh ke jenis dan kualifikasi tenaga kesehatan yang ada di organisasi kesehatan itu sendiri maupun sudah sosial budaya masyarakat ya. Selanjutnya, kita bisa melihat proses pendidikan dan pelatihan kalau kita menggunakan pendekatan berpikir secara pendekatan sistem. Ini bisa kita lihat bahwa input peserta tenaga pelatih, kurikulum, metode, gedung, buku, alat bantu lainnya ya. Ini merupakan input dalam proses pendidikan dan pelatihan itu sendiri ya. Karena dalam proses ini kan perlu peserta, perlu trainernya gitu ya, perlu metode belajar dan lain untuk menghasilkan lulusan yang berkemampuan seperti yang di tujuan awal pendidikan dan pelatihan. Kemudian metode pelatihan dan pengembangan itu sendiri, ini menurut Mondi, jadi ada beberapa metode yang mungkin ada yang pernah di saudara lalui, mulai dari misalnya mungkin yang sering magang dan pelatihan ya. Nah, ternyata ada untuk pelatihan dan pengembangan SDM ini dengan metode rotasi pekerjaan begitu ya. Nah, karena kalau misalnya seseorang yang kita promosikan di suatu pekerjaan tertentu, di suatu unit tertentu, biasanya kita rotasikan dulu terlebih dahulu si pegawai tadi sehingga bisa mempelajari bagaimana pekerjaan yang ada di unit baru tadi. Jadi kita rotasikan sehingga kemudian si pekerja tadi, pekaryawan tadi bukan hanya mengetahui kegiatan pekerjaan di unitnya saja, tapi dia berkembang di beberapa unit. Ini bisa dilihat beberapa definisinya, memang agak yang mungkin familiar gitu ya, tapi ada beberapa juga yang pengembangan SDM-nya secara otodidak ya kalau kita melihat ya. Kemudian lanjut pengembangan diri dan karir, ini yang penting dalam pengembangan diri itu sendiri, mulai dari meningkatkan kemampuan diri sehingga potensi dan talenta yang dipunyai dapat terwujud secara maksimal, maupun dari tujuan akhir pengembangan diri ini adalah agar karyawan mampu mengembangkan dirinya sendiri. Biasanya pengembangan diri ini bisa dilaksanakan oleh organisasi maupun dilaksanakan secara mandiri oleh si karyawan tadi. Karena sebagai individu tentunya mereka akan memikirkan bagaimana perkembangan karirnya nanti, ya. Sama seperti Bapak Ibu sekarang yang sedang melanjutkan pendidikan itu merupakan salah satu upaya untuk pengembangan diri, mungkin secara mandiri gitu kan karena dari individu masing-masing. Kemudian tujuan pengembangan diri dalam organisasi adalah untuk meningkatkan kemampuan tentunya dalam melaksanakan tugasnya tanpa terkait dengan jabatan ya, karena biasanya kita kan ada fungsional ya sehingga pelaksanaan tugas itu kita upayakan sehingga bisa lebih berkualitas dengan melakukan pengembangan. Kemudian bisa juga tujuan orang melakukan pengembangan diri itu adalah untuk bersaing dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. Biasanya di jabatan-jabatan tertentu memiliki syarat untuk pernah mengikuti pelatihan-pelatihan diklat PIM ya biasanya ya. Selanjutnya tujuannya adalah untuk memiliki kemampuan ganda, yaitu tadi seseorang karyawan dalam suatu organisasi kalau hanya punya satu kemampuan saja itu biasa saja gitu kan. Tapi kalau sudah mempunyai banyak jenis kemampuan, nah ini yang biasanya dicari orang gitu ya.
Kemudian yang keempat adalah kemampuan dalam mencapai kepuasan hasil kerja karena usaha, bukan hanya karena pemberian penghargaan dari atasan saja gitu ya, tapi usaha itu sendiri bisa mempengaruhi kepuasan dalam hasil kerja si karyawan itu sendiri ya. Kalau saya itu kita akan merasakan bagaimana kepuasan hasil kerja tadi kalau kita laksanakan sendiri gitu. Kemudian prinsip-prinsip pengembangan karir mulai dari diri sendiri tentunya dengan keinginan dari dalam si karyawan tadi untuk berupaya melakukan tugasnya sebaik mungkin ya, bisa melakukan pelatihan, mengikuti pelatihan sendiri atau kemudian mengikuti pelatihan secara online gitu ya, banyak ya. Kemudian dengan mengadakan tadi prinsip-prinsip pemanasan, setelah adanya keinginan tadi, selanjutnya perlu dipahami bahwa hasil kerja tersebut belum optimum. Maksudnya jadi jangan cepat merasa puas karena adanya ketidakpuasan itu sendiri juga akan meningkatkan gairah si pekerja tadi untuk lebih meningkatkan dia di masa mendatang. Jadi tidak cukup puas itu juga bagus untuk pengembangan diri. Kemudian membuat beberapa alternatif dalam rangka pengembangan diri, misalnya arah pengembangan diri itu tersebut mau kemana gitu kan, apakah sudah sesuai dengan bidang kerja saat ini atau mau dikembangkan lagi ke bidang kerja yang lain, sehingga ya kadang-kadang kan ada orang yang merasa boring gitu ya, jadi kadang-kadang ingin mencari bentuk-bentuk pekerjaan di bidang lain. Kemudian mencari sumber belajar untuk pengembangan diri sendiri, jangan hanya terpaku kepada sekolah maupun tempat kursus, tapi juga bisa melalui media-media lainnya ya, maupun dengan cara mencari sumber pembiayaannya banyak ya biasanya ya. Maupun, nah ini yang penting ya, tidak hanya memikirkan saja gitu kan, tapi mulai melaksanakan program pengembangan diri itu. Gitu kan kalau rencana-rencana terus untuk kuliah gitu kan kapan actionnya ya itu sama saja talking only gitu ya. Kemudian dari kegiatan program pengembangan diri tadi tentunya bagi si karyawan, bagi si pimpinan organisasi perlu melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan tersebut sehingga diketahui sejauh mana tujuan pengembangan diri tersebut telah dicapai. Kemudian ini 10 syarat dalam mencapai kesuksesan dalam bekerja, nanti bisa kita identifikasi Bapak Ibu dari 9 persyaratan ini apakah sudah Bapak Ibu miliki gitu ya, apakah sudah ada rasa percaya diri, apakah sudah berkomunikasi yang baik ya, maupun sudah apakah memiliki antusiasme yang menyala-nyala. Nah, ini antusiasme ini yang penting ya. Jadi ini yang bisa mendorong kita dalam mencapai kesuksesan bekerja. Kemudian tahapan pengembangan karir ya, ini lebih ke jenjang jabatan. Itu jangan sampai kita melihat bahwa pengembangan karir itu sebagai garis nasib gitu, garis tangan ya, karena pengembangan karir itu bisa direncanakan dari organisasi, bisa dari si individunya yang sangat diperlukan sehingga bisa meningkatkan kemampuan maupun jenjang karirnya di masa mendatang. Nah, ini bisa Bapak Ibu lihat beberapa tahapan pengembangan karir, mulai dari penjajakan, ini perlu mengetahui apa saja level-level karir yang perlu ditempuh oleh si pekerja ya, jangan sampai tidak mengetahui apa saja level-level karir tersebut gitu ya, jadi harus diidentifikasi. Kemudian pemantapan, ini kita memilih mau ke arah mana karir yang kita tuju. Kemudian kalau sudah tercapai, kita perlu pemeliharaan karir itu tadi, sehingga kalau bisa jangan menurun gitu kan, tapi bisa meningkat terus karirnya ya. Kemudian konsep yang ketiga ini tahap di kemunduran, yaitu tadi karena kita ada faktor umur sehingga dalam kegiatan pengembangan karir itu sendiri biasanya kita akan mencapai titik akumulatif yang tertinggi ya dengan adanya pensiun atau kalau misalnya di kegiatan-kegiatan tertentu, di pekerjaan-pekerjaan tertentu ada terminasi atau pemberhentian.
Nah, ini perkembangan atau perjalanan karir tersebut, nah biasanya linear dengan usia seseorang. Mulai dari usia 15 sampai 24 tahun, itu biasanya baru fresh graduate, baru mulai memikirkan pekerjaan yang cocok bagi dirinya. Biasanya di umur ini masih tahap mencari-mencari. Kemudian pada usia 25 sampai 44 tahun biasanya umumnya seseorang itu sudah memantapkan diri pada pekerjaan yang dipilih ya. Makanya kalau masih umur 44 tapi masih bingung karirnya mau kemana, nah itu hati-hati gitu ya. Berarti mungkin Anda belum cocok dengan pekerjaan tersebut. Terus pada usia 45 sampai 60 tahun biasanya karyawan sudah mulai melakukan pemeliharaan pekerjaannya ya. Jadi sudah merasa mantap dengan karir yang dipilih sehingga biasanya akan lebih ditekuni maupun dalam aspek pengembangan diri biasanya mereka harus sudah memikirkan ke arah situ maupun pengembangan karir tadi ya. Kemudian dilanjutkan pada usia di atas 60 tahun ini kalau yang di Indonesia saat ini 58 tahun ya karyawannya itu sudah mulai melewati masa puncak karirnya, kemudian secara bertahap akan mengikuti siklus tadi ya, biasanya akan pensiun. Kemudian, nah ini urgensi pengembangan diri sendiri ya. Bagi karyawan tentunya dapat menggunakan potensinya secara optimal. Semakin besar tantangan, semakin perlu mengembangkan diri ya. Maupun adanya biasanya diikuti tanggung jawab yang ada di tugas tupoksinya ya. Ini yang penting dimunculkan bagi si karyawan itu sendiri ya. Jadi jangan hanya karena dorongan organisasi saja gitu ya. Biasanya kalau dari dorongan organisasi saja tanpa diikuti semangat dari si karyawan, pengembangan diri itu akan gagal ya. Jadi kurang keberhasilannya karena si karyawan mungkin merasa terpaksa gitu ya. Tapi kalau merasa itu sebagai kemampuan dari yang diperlukan oleh si karyawan, kesadarannya sendiri ya otomatis itu bisa lebih enjoy lah ya dalam mengikuti kegiatan pengembangan tadi. Nah, bagi si karyawan sendiri, bagi si organisasi sendiri itu adalah untuk mengurangi turnover pergantian karyawan. Nah, ini ya sebenarnya ya. Jadi dengan adanya pengembangan diri tadi, pengembangan karir tadi, salah satu tujuan organisasi ya agar si SDM tadi terus meningkat karirnya sehingga merasakan manfaat dalam pekerjaannya sehingga mudah-mudahan dengan kegiatan tadi mereka betah gitu ya sehingga turnover karyawan itu bisa dikurangi. Mungkin seperti itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.